Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari ayat-ayat yang sangat menggugah hati dan sangat menyentuh hati dan menggugah jiwa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ayat yang ke-53 dari surah Az-Zumar. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Iya, ini ayat umum untuk semua orang yang bertobat. Apakah dia muslim maupun selain muslim. Bagi seorang kafir, seorang musyrik, apabila dia bertobat dari dosanya, dia bertobat dari kekufurannya, dia bertobat dari kesyirikannya, maka masuk di dalam cakupan ayat ini juga. Karena itu datang terkait dengan ayat disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, sebuah riwayat di Al-Bukhari, bahwa sebagian orang yang ingin masuk Islam, mereka bertanya bahwa di antara kaum musyrikin ada yang dahulu mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mencuri, berzina, dan itu banyak sekali. Apakah diampuni untuk mereka? Maka di antara ayat yang terkait dengan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini panggilannya kepada semuanya, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan penghambaan, ubudiyah ini masuk ke dalam ubudiyah umum. Karena seluruh makhluk yang Allah ciptakan, mukmin maupun kafir, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Siapapun yang di langit dan di bumi, kecuali mereka akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba. Akan datang sebagai seorang hamba. Iya. Maka dipanggil dalam seruan, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini larangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena wa may yaqnatu ar-rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang tersesat. Itu bukan sifatnya orang-orang yang berada di atas kebaikan. Karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Ini terkait dengan seluruh dosa. Tapi para ulama ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini adalah untuk orang-orang yang bertobat. Kalau dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Kemudian diberikan keterangan alasan kenapa Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha lahu yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, dan dari nama Allah Ar-Rahim, dua nama dari Asmaul Husna. Al-Ghafur yang Maha mengampuni, yang Maha mengampuni. Ar-Rahim yang Maha merahmati.
dan Maha merahmati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan Allah cinta pengaruh nama dan sifatnya itu di tengah hamba-hambanya. Karena itu Allah Maha Pengampun. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Allah cinta kepada orang-orang yang memohon ampunan. Allah Maha merahmati. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang merahmati. Rahmat Allah meliputi mereka. Iya. Dan ini ayat luar biasa di dalam menunjukkan makna luasnya rahmat Allah. Dan seorang apabila menyandarkan harapan kepada Allah, dia tidak akan merugi. Karena pintu harapan itu terbuka luas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat ini di pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini beliau anggap sebagai arja ayat. Ayat yang paling mengandung harapan mengandung harapan di dalam Al-Quran. Dan ini pembahasan tersendiri, mungkin kita akan terangkan ayat-ayat yang dikatakan oleh para ulama sebagai arja ayatin fil Quran. Ayat yang paling mengandung harapan di dalam Al-Quran. Agar supaya kita tahu bahwa ini pintu yang luas dan kita perlu mendalami akan hal tersebut. Karena harapan itu apabila benar pada seorang hamba, maka dia akan lebih bersemangat di dalam ibadah. Lebih baik di dalam ketaatan. Nah, itu harapan yang benar. Tapi kalau dia berharap, menganggap dirinya berharap, tapi bergampangan dalam dosa dan maksiat, itu bukan harapan namanya. Itu hal yang dicela. Tapi harapan yang bagus itu adalah membuat orang semakin bersemangat dalam ibadah dan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini dari ayat-ayat yang mengandung anjuran untuk bertobat, mencari pintu-pintu pengampunan. Dan Ramadan ini dari bulan pengampunan. Terdapat di dalamnya pintu-pintu pengampunan. Puasa itu sendiri pengampunan. Membaca Al-Quran dari sebab pengampunan. Keimanan kepada Allah, keikhlasan, takwa, kesyukuran, doa. Dan selainnya dari sebab-sebab pengampunan itu adalah bagian dari syariat-syariat dan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena itu ketika kita sudah melalui sepertiga dari bulan ini, dan sepertiga itu sudah banyak kalau sudah berlalu sepertiga, maka harusnya kita lebih banyak memikirkan dari kandungan ayat yang agung ini. Bertobat kepada Allah dan memohon pengampunannya. Memohon pengampunannya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil untuk hal itu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, Maha Merahmati. Iya. Tobat itu ibadah yang sangat agung. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat dan mensucikan dirinya. Allah mencintainya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada seorang lelaki yang dia berada di tengah gurun pasir
dia hanya mengendarai seekor unta. Unta ini memuat seluruh perbekalannya, perlengkapannya berada di unta itu. Begitu dia turun ke sebuah pohon untuk istirahat, tiba-tiba untanya lari. Nah ini dia di gurun pasir sudah. Kalau dia kembali pun, dia tidak akan sampai ke negerinya dengan selamat. Kalau dilanjutkan perjalanan masih jauh. Maka dia hanya pasrah, tunggu di bawah pohon. Tertidur. Begitu dia bangun, dia ketemukan untanya berdiri di hadapannya. Kira-kira bagaimana keadaan orang ini? Semua orang tahu, dia pasti sangat gembira sekali. Sangat bergembira. Maka Allah itu lebih gembira dari taubatnya seorang hamba. Melebihi kegembiraannya seperti itu. Nah, ini pendekatan untuk kita. Bahwa taubat itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, si hamba yang berlaku dosa, yang melanggar, keluar dari jalan, tapi bersamaan dengan itu apabila dia kembali dan bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hal itu darinya. Sangat mencintai hal itu darinya. Nah ini sebab keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan taubat itu dari sebab ketenangan hidup, ketentraman jiwa, hal yang mengangkat musibah dan malapetaka, hal yang dengannya seorang hamba dihindarkan dari kejelekan. Dan banyak lagi dari keutamaan taubat itu. Harusnya pintu taubat ini, ayat-ayat yang semisal ini adalah panggilan yang sangat mengena di dalam hati kita semua, agar supaya kita mengingat akan rahmat Allah, besarnya anugerahnya, dan jangan kita lalaikan dari peluang tersebut. Karena hidup ini sementara, tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Kesempatan itu tidak selalu ada. Mungkin saja kesempatan tercabut dari kita tanpa pamit dan tanpa meminta izin. Maka ini dari mana yang hendaknya selalu tertanam di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua taubat yang benar, selalu membuka hati-hati kita untuk berharap kepada Allah, dan selalu bersemangat dalam hidup untuk ketaatan dan menghindar dari segala dosa dan maksiat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.